Halo Bebas, jumpa lagi di Kopi Pahit, komentar peristiwa paling hits. Ini adalah sebuah channel Indopos resmi, official channelnya Indopos, yang merupakan bagian dari media Indopos, Indoposko, dan koran Indoposko. Kali ini kita akan membahas tentang misi Presiden Jokowi ke Rusia dan Ukraina, di mana dalam pernyataan awalnya, baik pernyataan Presiden maupun dari Sekretaris Kabinet mengatakan bahwa misi Jokowi adalah misi perdamaian, yaitu mengupayakan atau menjembatani komunikasi antara Rusia dan Ukraina yang sedang terlibat perang. Karena komunikasi putus, Presiden Jokowi mengatakan bahwa perlu komunikasi untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Namun ternyata dalam perkembangannya muncul isu-isu lain yang dianggap bahwa Presiden Jokowi tidak mengatakan yang sebenarnya tentang misi yang dia emban ke Ukraina dan Rusia. Misi apakah itu nanti kita bahas. Bersama saya di sebelah kanan saya ada redaktur pelaksana Indopos dan Indoposko, Bang Aldo. Apa kabar Bang Aldo? Sehat, Sehat ya? Sehat. Di sebelah kiri saya ada pemimpin redaksi Indopos dan Indoposko, Bang Aro. Apa kabar Bang Aro? Alhamdulillah. Sehat kita ya? Salam viewer. Kita habis deadline, kita bersantai-santai dulu sambil seperti biasa bergibah di Kopi Pahit. Pertama saya ke Bang Aro dulu. Jadi sebenarnya masalah apa yang mencuat atas atau polemik apa yang muncul terkait dengan kunjungan Presiden atau misi perdamaian Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia? Oke, ini sebenarnya setelah Pak Jokowi pulang ke Indonesia itu kan kabar baik-baik saja. Baik-baik saja. Bahkan berita yang tersiar itu keberhasilan Pak Jokowi bertemu dengan Pak Zelensky, Presiden Ukraina, dan Vladimir Putin dari Rusia. Tapi ujuk-ujuk muncul komentar dari atau statement dari pemerintahan Ukraina bahwa tidak ada pesan yang disampaikan ke Presiden Jokowi dari Zelensky ke Jokowi Terkait perdamaian. Dan Jokowi menyampaikan itu ke Putin. Jadi ketika kemarin tanggal 30 Juni kan Pak Jokowi itu kan sehari sebelumnya ke Ukraina. Terus habis itu ke Rusia. Perjalanan kereta darat lah 12 jam lah itunya. Setelah ketemu dengan Putin kan bikin konferensi pers, dan Jokowi mengatakan di situ dia bilang Presiden Ukraina menyampaikan pesan gitu, dan Jokowi siap menjadi mediator, jadi jembatan lah antara Ukraina dengan Rusia. Dan statement itu ternyata dibantah oleh Ukraina. Jadi pembicaraan antara Presiden Ukraina Zelensky dengan Pak Jokowi itu terkait dengan khususnya fokus utama itu blokade pelabuhan Ukraina. Karena terkait dengan biji-bijian, kan kita tahu bahwa impor gandum lah dari Ukraina. Karena pelabuhannya diblokade, jadi otomatis terganggu tuh rantai pasok ke dalam negeri. Pembicaraan sebenarnya seperti itu sih sebenarnya dan terakhir juga dubes Ukraina di Indonesia itu namanya Vasil, itu memang tidak ada pesan tertulis dan pesan langsung. Katakanlah bilang tolong sampaikan, Zelensky itu nggak bilang tolong sampaikan ke Presiden Rusia, nggak kayak gitu. Ini juga ada pernyataan seperti itu. Itu bantahan dari dubes Ukraina untuk Indonesia yang terbaru ya. Jadi intinya adalah Ukraina itu membantah bahwa kunjungan Presiden Jokowi itu untuk sebagai komunikator antara Ukraina dan Rusia. Ukraina juga membantah bahwa Presiden Jokowi datang ke situ untuk misi perdamaian, karena ternyata kunjungan Presiden Jokowi itu hanya membahas tentang intinya minta tolong supaya ekspor gandum ke Indonesia lancar. Menurut Mas Aldo itu salahnya di mana? Salahnya menurut saya komunikasi pemerintah ya. Jadi sebelum Jokowi tidak terus terang. Iya, tidak terus terang, tidak jujur. Saya nggak mau ngomong bohong lah ya. Yeah. Jadi akhir Juni itu
Jokowi itu roadshow lah. Salah dua di antaranya ke Ukraina sama Rusia, tapi di tengah-tengah itu dia ke Polandia dan terakhir ke Uni Emirat Arab. Tapi yang menarik dia harus ke Ukraina dulu sama Rusia yang kita tahu udah jalan 5 bulan nih perang Rusia Ukraina kan. Nah, dan perang di Eropa nggak pernah sebentar gitu kan, pasti akan berlangsung lama. Nah, kalau kita dengar bahwa Jokowi itu presiden kita itu kesana dalam misi perdamaian. Semua orang tahunya perdamaian lah ya. Bahkan ada media massa yang menulis semesta mendukung Jokowi untuk mendamaikan Rusia Ukraina, kan bombastis banget itu kabar ya. Superhero banget lah pokoknya. Iya. Akhirnya kita tahu bersama, benar kata Bang Aro, salah satunya misalnya ketika ketemu Volodymyr Zelensky, presidennya Ukraina, gampangnya katanya Jokowi bilang itu dia mau pesan ke Putin melalui Jokowi suruh berdamai, tapi itu dibantah langsung oleh kedubes Ukraina di Indonesia ya, bahwa nggak pesan apa-apa. Tapi kita tahu bahwa yang terakhir justru yang mencuat soal ekonomi ya, lebih ke soal pangan terutama gandum gitu ya kan. Komunikasinya berarti kan kalau begitu ya terus terang saja harusnya pemerintah kan ngomongnya kalau mau misinya ke sana. Satu itu. Kedua saya melihat begini Bang Pol, Bang Aro. Indonesia ini kan tuan rumah G20 ya, Oktober ntar di Bali. Nah, November di Bali. Itu kan Jokowi kan secara nggak langsung kita ini tuan rumah. Undangan udah disampaikan. Kalau saya gampangnya gini, Jokowi itu ke sana itu mau ngundang sebenarnya gitu. Secara face to face. Iya, secara face to face dia harus hormati itu kan, dengan kepala negara lain dia harus lakukan itu supaya terlalu datang nih ke G20 gitu kan. Salah satunya menurut saya itu. Tapi di luar itu ternyata ngomongin gandum yang kita tahu, misalnya kalau soal gandum kita ini kan konsumen terbesar kedua di dunia ya soal gandum. Mie instan lah yang kita makan. Salah satu bahan bakunya kan gandum. Roti juga sebenarnya gandum juga. Roti. Tapi tetap mie instan nomor satu lah di Indonesia ya. Nomor satu setelah Cina kan. Nah, kalau saja Indonesia yang pangannya kita bilang cukup lah, kalau soal hasil bumi kan kita cukup menurut kita ya. Itu aja kita masih bergantung kan kepada Ukraina. Belum lagi kita ngomongin kalau Rusia kan punya energi, punya gas, belum negara-negara lainnya. Artinya kita juga sama dengan negara-negara lain yang sangat terpukul dengan adanya perang Eropa itu. Berarti kunjungan Jokowi ke Ukraina Rusia titipannya perusahaan mie instan dong? Salah satu perusahaan instan bisa jadi. Diduga gitu. Tapi memang lumrah saja misalnya saya punya perusahaan, terus saya ngadu ke pemimpin saya, presiden saya, bahwa pasokan lebih banyak di negara ini lagi perang gini-gini. Terus presiden mau ke sana, ya sebenarnya sah aja itu, saya titip pesan begitu ya, supaya bagaimana. Tapi waktu itu pernah apa sih? Ketika selesai bertemu dengan Jokowi, Putin itu pernah menyampaikan statement, bilang sama Pak Jokowi itu bilang perang ini tidak mengganggu pasokan pangan dan energi gitu. Janjinya Putin yang disampaikan dalam konferensi pers setelah bertemu itu tidak mengganggu Rusia, tapi Ukraina minta gandum. Nggak bisa, ada kan belum ada pelabuhannya. Jadi benar-benar nggak ada perdamaian sebetulnya misinya, Pak. Orang presiden kabur langsung dibombardir lagi sama Rusia. Itu kan langsung dibombardir. Jadi kalau Presiden Jokowi judulnya misinya untuk membantu perusahaan mie instan Indonesia kan nggak lucu. Makanya dibungkuslah dengan misi perdamaian supaya lebih keren gitu loh. Betul. Tapi emang seperti yang dikatakan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto kan, itu menjaga, salah satu misinya itu menjaga pasokan rantai pangan ini ya, karena kan dikhawatirkan efek dari perang Rusia Ukraina kan terganggu tuh krisis pangan. Tapi memang krisis pangan itu memang ancaman global sih. Menurut saya sih apa yang dilakukan Jokowi itu sebenarnya secara konten, secara material itu menurut saya udah bener banget. Dia harus memastikan bahwa pangan di Indonesia benar, cuma kemasannya aja yang terlalu berlebihan, terlalu impor. Karena kita bicara ketahanan pangan, Bang Arul. Kita itu kan banyak sekali kan bahan pangan kita yang masih impor. Gandum, daging, bahkan beras pun kita impor, kedelai kita impor, telur kita impor, apalagi banyak lah yang kita masuk. Garam pun kita impor. Padahal negara maritim. Iya. Nah, dengan perang yang berkepanjangan ini, yang hampir semua negara menghentikan ekspor ya. Malaysia menghentikan ekspor daging, Singapura kelabakan. Ukraina menghentikan ekspor gandum, Indonesia kelabakan. Dan banyak negara lah yang
Nah, menurut Bang Aro itu ketahanan pangan kita itu sebenarnya dalam kondisi real itu aman apa enggak sih sebenarnya ya? Kalau so far ya selalu pemerintah itu kan tidak bilang nggak aman. Karena ketika bilang tidak aman, itu stabilitas negara pasti akan terganggu. Ya. Pasti bagaimanapun juga Ada kepanikan selalu ya. bilang Ya. jangan membuat panik masyarakat. Ya akhirnya selalu bilang aman, pasokan aman, stok aman, sampai katakanlah nanti sampai akhir tahun pasokan pangan aman gitu kan. Selalu bilang seperti itu. Padahal kalau mau realnya ya harusnya tanya buat pembanding. Pembanding itu artinya pihak-pihak lain yang lebih mengerti tentang kondisi pangan nasional maupun global. Karena ini yang lebih mengerti lah artinya. Karena pemerintah tuh kalau saya pikir nggak boleh bilang kita krisis, kita ini apa sih kondisi kita kurang. Oh, masyarakat pasti akan bergejolak, panik, dan akhirnya stabilitas negara akan terganggu. Selalu bilang seperti itu. Katakanlah misalnya impor beras gitu kan dari Vietnam atau dari mana gitu kan. Alasannya kan itu untuk stabilitas memastikan stok. Jadi impor itu menjaga kondisi beras nasional gitu loh ini ya. Emang yang tadi bilang Pak Volker, beberapa negara terpaksa tidak ekspor untuk menjaga kondisi dalam negerinya. Memastikan negaranya aman dulu ya. Iya betul itunya. Seperti India kemarin menahan ekspor, salah satu gandum juga itu India. Ya, India. Menahan ekspor gandum karena kondisi dalam negerinya harganya lagi naik gitu lah, nggak stabil lah kasarnya gitu. Akhirnya diberhentiin lah tuh produksi gandumnya, dan ini berdampak beberapa negara yang banyak mengimpor gandum dari India gitu. Kita pun kayaknya pernah mengalami itu. Kita pernah menghentikan ekspor juga minyak goreng. Iya. CPO. Tapi nggak lama dicabut lagi. Iya, karena ya ada perdagangan dunia yang mengatur itu kan ininya. Jadi mungkin misi G20 termasuk juga misinya Pak Jokowi itu salah satunya ya pangan itu. Jadi jangan sampai terganggu pangan global, karena kan tidak hanya konflik Rusia Ukraina, kondisi iklim dunia juga berpengaruh. Katakanlah di daerah si A ini suhunya lagi dingin, katakanlah gandum gitu kan lagi dingin, kan tentu nggak bisa panen, gagal panen segala macam atau banjir segala macam, kan berpengaruh juga ke dalam negerinya bahkan ke luar negerinya. Sebenarnya Indonesia ini kan negara maritim ya, sebenarnya agak ironis juga ya, kita negara maritim, iklim tropis, setiap orang bercocok tanam tidak terpengaruh oleh cuaca ya kan. Kalau di daerah Eropa sana kan mereka kalau udah musim salju turun udah nggak bisa bercocok tanam. Ya, Indonesia wah, setahun penuh. Subur banget setahun penuh, tapi tetap ada. Apa karena penduduknya terlalu banyak ya Bang Ado ya? Ya satu, kalau menurut saya sih regulasi lah ya, regulasi yang ya kadang-kadang nggak konsisten begitu ya, sehingga kita kok masih merasakan misalnya penduduk kita yang jauh di pedesaan dan lain-lain misalnya yang agak terbelakang itu agak mengalami kekurangan soal pangan begitu ya. Terus belum lagi tindakan sewenang-wenang semena-mena yang tidak melalui aturan yang dilakukan oleh pengusaha terkait hal itu yang menyebabkan kita itu selalu isunya ngomongin pangan karena memang ironis dan nggak nyambung menurut saya ketika kita negara subur seperti ini kok ngomonginnya selalu pangan begitu kan, padahal kita seharusnya itu kan kita surplus segala-galanya seharusnya itu. Semoga kita selalu ngomonginnya pangan. Kecuali gandum oke lah kita karena iklim kan nggak cocok ya. Kalau yang lain kan seharusnya aman lah gitu ya. Ditambah lagi mungkin gandum bukan menjadi makanan pokok kita gitu kan misalnya gitu kan. Ya SDA kita kan dari dulu sumber daya alam kita dengan potensi yang sangat luar biasa. Kita buang biji ke tanah aja langsung tumbuh gitu. Tempat kayu dan bambu jadi tanaman. Bagus plus. Ya kalau saya lihat gini, ya ada dua sisi. Pak Jokowi ke Rusia dengan Ukraina, dugaan tadi yang tadi kita sampaikan kan.
dugaan lainnya yang tentunya misi perdamaian yang selalu diklaim, karena bagaimanapun juga kita tahu, dunia tahu bahwa Rusia dengan Ukraina itu berkonflik. Jadi butuh negara ataupun PBB sebenarnya sih yang berhak untuk menjadi penengah PBB udah kedua konflik dicuekin itu. juga kan? Dicuekin kan, berarti udah nggak bisa. Sekjennya udah datang kan? Dicuekin. Karena Terus kalau beberapa negara mencoba itu termasuk Indonesia. Ini karena kalau misi perdamaian itu Bang ya, menurut saya nih ya, ini kan konflik kan yang Eropa nih. ya Rusia negara besar ya kan, luas wilayahnya, anggaran militernya juga luar biasa. Ukraina juga 20 juta lebih penduduknya. Rasanya nih ya, kalau kita nih menurut saya nih ya, jadi juru perdamaian tuh jauh banget Bang, karena dari kultur, konteks, kemudian power jauh Bang. Power juga jauh ya. Ya, saya misalkan contoh saat era Presiden SBY, waktu itu konflik antara Kamboja dengan Thailand kalau nggak salah, apa Myanmar dengan Thailand ya. Itu SBY itu berani panggil kedua pemimpin itu, karena pertama kita paling besar di ASEAN. Itu SBY tanda petik memanggil mereka itu. Nah kalau konteks Dan mereka datang ya. dan mereka datang, memang ditaruhnya SBY di mana gitu ya, di posisi tengah-tengah, tapi mereka datang ke hotelnya SBY saat itu, satu-satu tentunya. Tapi kalau Indonesia untuk menamaikan Rusia dan Ukraina, jauh banget Bang gitu. Kedua, kita pernah melihat dulu konflik negara Muslim, Indonesia diminta, oke, karena penduduknya mayoritas Iya, Muslim terbesar di dunia gitu. Indonesia masuk jadi salah satu juru damai itu bisa. Bosnia dulu di tahun 90-an, belum lagi di Timur Tengah, itu kita masih dipandang lah. Kalau di sini menurut saya, ya mohon maaf, Zelensky sama Putin juga nggak menganggap Jokowi datang untuk perdamaian. Enggak. Siapa lu gitu kali ya? Siapa lu? Malah justru mereka kedua pemimpin negara itu menerima Jokowi ini besok November jadi host G20. Dia mengundang gua gitu kan. Walaupun nanti di G20 salah satunya ngomongin pangan kan selain energi, dan menurut saya itu juga taruhan buat kita bagaimana kalau kita bisa mendatangkan kedua pemimpin negara itu. Makanya di konferensi pers Zelensky maupun Putin yang terpisah itu mereka kan memang sama sekali nggak ngomong perdamaian. Semua ngomong bisnis semua kan. Nah, artinya apa yang diperjuangkan Jokowi itu masuk akal nggak? Masuk akal dong. Dia nggak misi perdamaian tapi memastikan pasokan pangan ke Indonesia aman. Ya, apa sih? Mungkin kan itu omongan itu kan terucap setelah ketemu Putin. Jokowi itu Putin apa sih konferensi pers sama Jokowi, dan Jokowi secara tidak tertulis menyatakan siap menjadi mediator gitu loh untuk kedua negara. Dan itu Dia memang sudah menyampaikan pesan. iya, dan itu tidak Zelensky ke Putin. dan itu tidak nggak tahu di Ukraina itu kayaknya tidak ada pesan seperti itu. Memang nggak ada. Mereka Memang membantah. nggak ada. Seperti kan ada kritikan juga tuh dari aktivis HAM, siapa Natalius Pigai kan, lebih ekstrim lah. Keras dia. Dibilang kalau pesan perdamaian itu harus secara tertulis. Emang saya tertulis. Sebenarnya kalau dibilang mau menyampaikan damai, Zelensky sih sebenarnya dengan pidato seperti ke media udah cukup aja ininya. Pasti didengar sama Putin. Pasti didengar dan pasti diberitakan. Nggak perlu lihat Jokowi. Bisa dipotong-potong kan. Iya. Minimal banget kalau Iya. Zelensky minta didamaikan oleh negara itu, pasti negaranya yang tergabung di NATO kan. Iya. Paling nggak begitu. Kecuali kalau PBB memang iya gitu ya, salah satu fungsinya dan tugasnya. Dan apa sih yang tadi Pak Aldo bilang kan, ya seperti yang dikatakan oleh Natalius Pigai, ya Jokowi tidak dihargai. Betul. Datang ke yang Pak Polga bilang, siapa lu gitu loh, mau damain Rusia sama Ukraina kan itunya. Dan kita emang yakin banget Jokowi itu datang satu untuk ngundang mereka ya, ngundang mereka datang ke G20. Walaupun undangannya udah disampaikan melalui kedutaan, tapi kan kalau didatengin lagi kan rasanya beda Pak. Sungkan mereka ya. Nah, pasti kita kalau di Nggak enak Budaya deh. Timur ya. Dan lagi undangan untuk Putin, kan belum ada statement Putin akan datang. Betul, kedua negara juga bilang Karena gini, sebenarnya belum lihat perkembangan katanya. Kalau Putin datang nih bener nih ke Indonesia gitu, itu kelompok Barat nggak mau datang. Iya. Amerika, Eropa nggak bakal mau datang. Akhirnya G20 ya minim apa sih peserta khususnya dari presiden ya. Ini makanya Putin menyatakan belum ada kabar dia akan mau datang Betul. ke G20. Tapi menteri luar negerinya akan tetap datang. Maksudnya Iya. Menlunya Rusia akan tetap datang ke Indonesia. Oh, iya. Ininya.
Berarti dia lihat situasi lah ya. Betul. Karena Putin kan mikir juga jangan sampai gua datang dicuekin. Betul. Dia bilang, oh malu dia kan. Ukraina juga sebenarnya begitu Bang, dia lihat perkembangan juga. Misalnya nih di tengah kecamuk konflik, bagaimanapun presiden kan panglima tertinggi ya, dibombardir habis-habisan masa presidennya pergi sih. Gitu misalnya. Ketemu sama orang yang bombardir lagi. Iya. Benar juga kan dia negara itu kan lagi dalam kondisi konflik, masa Iya. presidennya kabur. Nah, itu yang bahaya juga ditinggalkan. Jangan sampai nanti ada skenario Rusia dikudeta oleh kelompok barat yang dalam artian intelijennya sudah bermain di Rusia gitu loh ininya. Kayak gitu sebenarnya kalau pembahasannya. Tapi bagaimanapun juga kita tidak mengecilkan Indonesia ya. Kita tidak mengecilkan Pak Jokowi yang pergi ke Ukraina sama ke Rusia. Tetap berbagai pihak mengapresiasi beliau dengan berani ke Ukraina, ke Rusia yang awal-awalnya kan ada pasukan pas pampres dengan senjata full segala macam untuk mengamankan jalannya proses perjalanan Pak Jokowi termasuk Ibu Iriana ke Ukraina Khususnya yang Rusia. paling mengapresiasi perusahaan Bila ya. Iya, sampai hal-hal duduk itu juga menjadi apresiasi. Jadi Jokowi kan duduk berdekatan nih dengan Zelensky dengan khususnya dengan Putin ya. Berdekatan. Kayak waktu itu ada foto dengan Presiden Prancis itu ternyata di meja yang agak panjang gitu. Dengan Putin juga. Tapi beda kalau kita ketika Jokowi menghadap Megawati beda kok duduknya. Kenapa beda ya? Dari bidang ya. Kayak murid BP, murid ketemu guru BP. Apa Jokowi? Ya, padahal yang benar adalah waktu Putin ketemu Kanselir Jerman, ketemu Presiden Prancis jarak berjauhan, itu kedua pemimpin nggak mau ngelakuin tes Bang. COVID. Putin itu takut banget sama COVID. Nah Jokowi mau melakukan tes dan sudah vaksin dan lain-lain. Gitu. Itu aja sebenarnya sih. Makanya bedanya kan. Bukan, tapi orang-orang bilang katanya wah inilah saking hangatnya disambut juga. Sama aja sebenarnya sih disambut. Tapi emang terlepas isu bahwa perdamaian itu seperti yang kritikannya Pak Natalius Pigai itu kebohongan itu rasional lah. Mengekspor kebohongan. Terlepas itu, setidaknya Indonesia sudah khususnya Pak Jokowi sudah berusaha untuk menjadi mediasi meskipun tidak mendapat pesan gitu lah dari secara tertulis lah dari Zelensky ke Putin gitu lah ininya. Itu jadi, aja. Kalau kita menyimpulkan terakhir nih menurut Bang Aldo ini, kunjungan Jokowi itu manfaatnya kalau kita skor 0 sampai 10 berapa tuh? Kalau konteksnya perdamaian tuh jelas di bawah 5 Bang. Karena nggak ada. Ya karena memang nggak ada. Nggak ngaruh ya. Nggak ada. Dan itu udah didakuin oleh Ukraina. Ya. Tapi kalau konteksnya di luar itu ikhtiar dari supaya pangan, soal gandum dan lain-lain, itu ikhtiar itu saya nilai 7 lah. Lumayan lah itu. Lumayan. Paling tamat sih kasihnya. Berarti ada 2 mata kuliah. Sama Pak Aldo ini. Bahkan kalau untuk pangan, saya kasih 9 lah. Kalau untuk itu ya di bawah 5 lah. Karena tadi yang kita analisa kita kan, kalau Indonesia dibandingin Rusia, ya tentu lebih besar Rusia. Segala macam itunya kan dia dulu dikenal Uni Soviet, Blok Timur, yang sebagai tandingan Blok Barat. Ini Blok Timur atau Rusia, ini jangan sampai kalah dengan Barat. Karena ketika Barat menguasai seluruh dunia, wah ini regulasi atau aturan dunia nggak demokrasi seperti itu. Harus ada yang menjadi pro dan kontra. Itu ya. Gue belum ngasih nilai dong buat juga. Oh, iya. Kalau gue nih, kalau urusannya perdamaian nilainya -1. Lebih parah host ya. Karena gara-gara itu diserang terus lagi. Betul. Makin kenceng Iraknya, jadi -1. Iya, disangka bohong lah gitu kan. Tapi kalau untuk misinya pangan ya saya kasih 9,5 lah. Oh iya. Agak royal. Tapi sebenarnya fakta ketika pertemuan antara Zelensky dengan Jokowi ini kan kita dapat hanya karena nggak live ya, kayaknya tertutup ya. Iya, emang pasti tertutup gitu.
Karena kalau live tuh ketahuan apa Paling sih yang dibahas. Iya. Paling terbukanya hanya untuk kepentingan press Komunikasi. aja. Iya. Ini di luar doang. Makanya itu kalau apa sih yang diomongin, nah di situ bisa tahu. Kalau ada CCTV yang bisa kita dapat, katakanlah Indonesia dapat, nah, di situ lah terungkap apa sih isi pembahasan. Serem banget. Di Markas, di Kremlin ngomong menyadap, susah banget kita. Yang otak kita mau ngapain aja udah dibaca. Iya, kita ngelirik aja udah ketahuan. Ini ngomong lagi udah ketahuan. Siapa tahu bocor. Ini. Ya menarik kita ya ngobrol kita, tapi kita harus menyudahi dulu obrolan kita karena kita masih harus melanjutkan kepentingan yang lain. Namun demikian, kami tetap berharap Anda tetap menyukai konten ini. Jangan lupa tetap like, comment, dan subscribe supaya kami tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Sekian dari kami. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye. Terima kasih, Vio.